Ya pemirsa, dalam upaya mengurangi peningkatan volume sampah di Kota Medan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen meminta masyarakat di Kecamatan Medan Deli untuk dapat memanfaatkan sampah rumah tangga agar dikelola hingga bernilai ekonomis. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen juga mengingatkan warga Medan Deli untuk tidak membuang sampah sembarangan sebab dengan menjaga kebersihan lingkungan dengan meletakkan sampah pada tempatnya, ini tidak hanya membuat lingkungan sekitar terbebas dari penyakit, tetapi juga banjir. Bapak Dr. Andes Wong Chung Sen MPDB selaku Ketua DPRD Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen hari Minggu kemarin mengunjungi Kecamatan Medan Deli dalam rangka silaturahmi sekaligus menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini berlangsung di dua tempat Kecamatan Medan Deli, yakni di Jalan Pelatina 7, Kelurahan Titipapan, kemudian di Jalan Perak, tepatnya halaman Sekolah Swasta Erlangga, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli. Dalam kegiatan yang berlangsung di Jalan Pelatina, Kelurahan Titipapan, perwakilan pihak Kecamatan Medan Deli yang mengawali pertemuan itu menghimbau warga Kelurahan Titipapan untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah secara sembarangan. Ia pun meminta warga agar dapat memanfaatkan pertemuan dengan Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen ini sebagai momentum untuk menyampaikan aspirasi terkait berbagai persoalan di Kota Medan agar nanti ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen memaparkan peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan yang merupakan produk hukum yang dibuat oleh DPRD Kota Medan bersama pemerintah Kota Medan. Wakil rakyat yang berasal dari Dapil 3 itu menjelaskan tujuan pengelolaan persampahan adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat dengan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen menjelaskan pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penataan sekitar tempat pengelolaan persampahan terpadu, memfasilitasi, dan memberikan pembinaan pengelolaan persampahan. Selain itu, dalam peraturan daerah ini juga telah diatur bagaimana pemerintah dapat mengedukasi masyarakat dengan memberikan pelatihan, pendidikan, dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. Lebih lanjut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen menjelaskan banyak peraturan-peraturan yang dibuat tentang sampah ini, dengan harapan agar masyarakat paham tentang pengelolaan persampahan. Hal ini dibuat karena sampah sangat berdampak dengan lingkungan, baik itu kesehatan maupun bencana alam seperti banjir. Karena itu menurut Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen, pengelolaan sampah ini sangat penting dan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chung Sen menjelaskan pengertian dari sampah, di mana sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Menurutnya, setiap hari kita buat sampah yang ditimbulkan berbagai aktivitas sehari-hari. Namun peningkatan volume sampah di lingkungan ini dapat diantisipasi ketika kita mengelolanya dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, dan juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Saking banyaknya peraturan-peraturan ini dibuat supaya masyarakat paham tentang pengelolaan sampah. Bapak Ibu sekalian, apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi setiap hari kita ini buat sampah. Kita yang buat sampah. Setiap pagi ibu-ibu belanja, beli nasi, beli sarapan, ya kan? Yang dipulang bawa pulang, kasih suami, istri, anak makan. Sisanya apa? Sampah.
Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen di kesempatan itu berulang kali menegaskan agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Ini demi terjaganya lingkungan sekitar kita terbebas dari penyakit dan banjir. Wong pun mengimbau warga Kelurahan Titipapan agar sampah rumah tangga dapat dikumpul lalu diletak di tempat sampah yang sudah disediakan pemerintah, sehingga armada mobil sampah nanti dapat dengan mudah mengambil sampah warga. Agar sampah masyarakat ini tidak dibuang sembarangan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen berharap agar pemerintah kecamatan maupun kelurahan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat jadwal-jadwal armada mobil sampah untuk mengangkut sampah masyarakat. Sehingga masyarakat pun dapat mengetahui jam berapa mereka harus mengumpulkan sampahnya untuk diangkut mobil sampah sehingga sampah tidak bertumpuk. Nah, ada nggak tempat penampungan TPS? Nah, jadi kita buang di sana, nanti setelah itu datanglah truk, kumpulin, angkat, buang. Waktu-waktu pembuangan sampah ini harus disampaikan ke masyarakat. Nah, ini masyarakat buang sampahnya hari ini buang 1 kali bisa 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah, harusnya itu dikumpul di rumah, sekali buang ya jam berapa, baru nanti busnya datang ambil. Jadi tidak nampak itu sampah tetap di daerah kita. Nah, jadi jangan begitu jam misalnya truk pengangkut sampah di sini jam 9. Jam 10 kita buang sampahnya, udah pergi dia, disitulah sampah bertumpuk, iya kan? Tapi harusnya kita jam 7, jam 8 udah kita letakkan di situ semua. Jadi begitu jam 9 dia datang, tinggal ngangkut. Nah, besoknya lagi, gitu. Menurut Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, volume sampah di Kota Medan seharinya bisa menghasilkan sekitar 2.000 ton sampah setiap hari. Sementara tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Kota Medan tak sanggup lagi menampung sampah-sampah yang dikutip dari masyarakat. Untuk mengurangi sampah di Kota Medan, tentunya harus ada solusi selain membuang sampah pada tempatnya. Masyarakat juga dituntut untuk berinovasi bagaimana mengelola sampah agar bisa bermanfaat dengan cara didaur ulang, agar sampah juga bisa menghasilkan nilai ekonomis masyarakat. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga mendorong agar di Kelurahan Titipapan ini juga lahir bank sampah yang nantinya bisa dimanfaatkan warga untuk memilah sampah yang bisa didaur ulang. Sementara itu, perwakilan UPT Medan Utara Dinas SDA BMBK Kota Medan Ferry yang hadir di kegiatan itu juga menyampaikan perlu adanya kesadaran bersama dalam mengatasi sampah. Ia sangat setuju adanya pemanfaatan bank sampah karena selain sampah, ia juga sering menemukan perabotan bekas yang dibuang masyarakat dan parahnya lagi ini dibuang ke parit besar atau sungai sehingga mengganggu kelancaran air. Ferry pun berharap masyarakat bisa menjaga lingkungannya karena salah satu dampak banjir di Kota Medan disebabkan sampah yang banyak menumpuk di drainase dan juga aliran sungai di Kota Medan. Sampahnya berbagai macam, ada mulai dari plastik, botol aqua, sampai dengan spring bed pun ada di dalam trotoar tersebut. Jadi kalau hujan datang, ya meluaplah dia. Jadi masyarakat pada umumnya hanya tahu mengeviralkan. Perwakilan Dinas Lingkungan Kota Medan yang diwakili Direktur Bank Sampah Permata Indra Utama yang juga turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan perlunya koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan agar bisa memanfaatkan sampah dari sisi ekonomisnya dengan menghadirkan bank sampah. Menurut Indra Utama, upaya untuk menekan volume sampah di Kota Medan harus dengan cara memanfaatkan sampah untuk didaur ulang yang nantinya juga bisa menambah penghasilan bagi masyarakat. Indra mengatakan berkat bank sampah yang ia dirikan, ia bisa menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi USU dan luar negeri. Bahkan dengan mendaur ulang sampah dengan merubahnya menjadi kerajinan tangan maupun pupuk, banyak anggotanya yang anaknya mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, dan ini berkat bank sampah yang mereka kelola. Karena itu, ia sangat mendorong warga Kelurahan Titipapan juga bisa membuat bank sampah di daerah ini. Unit khusus pengembangan bank sampah
Bapak Ibu kalau anaknya mau beasiswa, tolong dibentuk bank sampah. Dapat beasiswa loh Bu. Bank banyak uang. Iya, bank banyak uang Bu. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi juga. Itu adalah kolaborasi Dinas Lingkungan Hidup dengan PT Pegadaian Peduli. Kemarin alhamdulillah beserta Pak anggota dewan lainnya kemarin sudah ada 6 bank sampah. Dalam 1 bulan ini kita kirim secara digital PDF, tinggal di print ke fotokopi, itu ada SK-nya. Nanti kita linkkan ke PT Pegadaian. Ibu-ibu semua, bapak-bapak pengurus dapat TF dari PT Pegadaian, tapi ada syaratnya Bu, 30 nasabah di top up ke PT Pegadaian setempat. Jadi Bapak Ibu ada gini untuk sekolah ya. Alhamdulillah saya kena konsen ke sampah ya, ke pengelolaan sampah. Anak saya bukan curhat ya, sekarang di USU sudah S1, ini mau S2 ke Jerman. Dari sampah loh Bu, uang sampah loh Bu. Jadi kalau bisa ayo Bu, bentuk Bu. Usai kegiatan, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen mengatakan melalui pertemuan tersebut, dirinya sangat berharap kesadaran masyarakat tentang sampah, di mana masyarakat dapat berinovasi untuk mengelola sampah rumah tangganya sehingga bernilai ekonomis. Wong juga berharap kepada pemerintah Kota Medan untuk mencari solusi agar sampah-sampah ini nanti dapat didaur ulang sehingga dapat bermanfaat untuk menjadi pupuk, menjadi gas, maupun sumber daya listrik. Saya menyarankan kepada masyarakat sadar tentang sampah. Kemudian bagaimana masyarakat harus berinovasi sendiri, mengolah sampah ya sehingga menjadi nilai ekonomis. Itu yang sangat penting. Dan kemudian juga dari pemerintah kita mengharapkan supaya ya sistem kita masih open dumping. Kita harapkan supaya nanti ini sama dengan Pak Wali Kota ya kami lagi mencari solusi bagaimana sampah-sampah ini ya dapat didaur ulang sehingga dapat bermanfaat ya. Tentunya sampah ini bisa jadi pupuk, sampah ini bisa jadi gas ya, bisa jadi listrik ya kan. Nah kemudian ini merupakan satu terobosan kepada kami sehingga masyarakat paham tentang persampahan ini. Jadi di samping itu juga ya karena kita lihat TPA kita itu ya sudah bertumpuk. Nah ini juga satu solusi kepada masyarakat supaya dapat menggunakan sampah itu untuk diolah atau didaur ya sehingga dapat bermanfaat. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen melakukan pertemuan dengan ratusan warga Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, dalam rangka juga untuk menyampaikan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Dalam pertemuan dengan warga tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekitar terbebas dari penyakit dan banjir. Ia juga mengingatkan sanksi yang dikenakan jika membuang sampah sembarangan, di mana dendanya bisa dikenakan 10 juta rupiah untuk perorangan dengan sanksi kurungan 3 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah untuk lembaga dengan sanksi kurungan 6 bulan penjara. Kepada warga Kelurahan Kota Bangun, Wong menjelaskan sampah rumah tangga bisa dimanfaatkan dengan cara didaur ulang guna untuk menambah penghasilan masyarakat. Baik itu untuk kerajinan tangan, pupuk, dan lainnya. Karena itu, ia mengajak ratusan warga yang hadir mulai hari ini untuk dapat mengelola sampah rumah tangganya. Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen pun kembali mengimbau warga untuk dapat membuang sampah pada tempatnya dan masyarakat harus paham tentang bahaya sampah yang dapat menimbulkan penyakit dan banjir. Ia juga mendorong agar masyarakat bisa memanfaatkan sampah agar bernilai ekonomis. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya mereka membuang sampah pada tempatnya. Kemudian juga tentang masyarakat harus paham bahaya dari persampahan ini, dan juga kita mengedukasi supaya masyarakat dapat berinovasi, dapat memanfaatkan sampah sehingga dapat menjadi nilai ekonomis bagi lembaga ataupun masyarakat yang mana melakukan pengelolaan persampahan yang tanpa izin. Jadi apabila mereka tidak melakukan suatu pengelolaan sampah tanpa izin, itu ada diberikan sanksi, dan sanksi itu juga kepada masyarakat yang tidak mematuhinya itu ada
denda hukuman 10 juta atau 3 bulan kurungan, dan lebih berat lagi itu 6 bulan atau 50 juta. Itu aja yang dirubah Bapak Ibu sekalian. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Rasa dari lurah camat sudah ada sampaikan waktu-waktu kapan buang sampah. Ya, bisa diolah jadi organik, bisa jadi industri, ya, bisa jadi gas, bisa jadi pasal 13 pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan persampahan dilaksanakan dinas sesuai dengan peruntukan yang diberikan sanksi administrasi, ya, berupa peringatan tertulis dan pencabutan izin. Jadi kalau nggak ada izin itu, ya kita berikan sanksi tertulis dulu. Itu setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan persampahan wajib memiliki izin. Nah ini. Ya baik pemirsa, berita terakhir tadi menutup program iNews Sumut kali ini. Saya Rudi Efrizal dan kru petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.